Selamat datang kembali teman-teman di channel Motovun Indonesia. Dan samping saya adalah motor listrik model kedua dari Alfa. Ini adalah bukan Alfa 2, tapi Alfa Servo. Namanya Alfa Servo. Apakah ini lebih baik dibandingkan Alfa One? Kita langsung cari tahu yuk detailnya di video ini. Oke, ini dia teman-teman sosok dari Alfa Servo, motor matic listrik terbaru dari Alfa yang merupakan brand motor listrik dari Indonesia. Ini tampangnya sporty banget ya. Jadi secara konsep ini motor tuh urban sporty atau urban performance. Kalau di Alfa One itu model sebelumnya dia konsepnya urban comfort. Nah, langsung lihat detailnya aja. Dari bagian depan, sih. Ini tampangnya agresif banget ya, kayak robot. Dan dia lampunya tuh ada 10 biji. Gak main-main. Jadi lampu dekat itu di bagian atas nih, 3 itu. 3 di tiap sisi. Nah, untuk lampu jauhnya dia ada 4. 2 di bawah dan 2 di bawah sini. Coba cek lampu jauhnya. Nah, ini lampu jauhnya nih. Keren sih ya. Dan ini ada LED DRL. Kalau dilihat-lihat emang desainnya itu agresif banget dan kaku ya. Banyak lekukan-lekukannya. Bikin inget sama Italjet Dragster yang memang desainnya tuh agresif banget. Dan Alfa Servo ini memang katanya sih desainnya ala-ala Itali. Kurang tahu, mungkin yang ngedesain si Massimo Tatarini juga kayak di Alfa One. Saya kurang tahu juga. Nah, di bagian samping ini ada lampu sen dan dia panel bodinya justru dia pakai glossy. Pada warna hitam ini tuh warna aslinya kan ngedoff ya. Tapi ada panel body yang glossy kayak di bagian samping bodi depan dan juga panel samping di bagian tengah sana, ini juga glossy. Ini untuk suspensi depannya, dia pakai tipe teleskopik dan desain peleknya ini termasuk fresh ya. Tuh, bagus banget, palang 5 tapi ujungnya tuh bercabang 2. Desain peleknya oke. Dan ini catnya juga oke ya, glossy. Dia pakai ukuran ban 110/80 ring 14. Dan jadi ini bannya juga tebal banget, cuman ini saya penasaran ini mereknya apa ya? Oh, IRC. Vendornya IRC, dia pakai tipe SCT 005F. Kalau di Alfa One dia pakai itu Michelin City Grip kalau nggak salah. Nah, ini lampu sen yang sebelah kanan, katanya glossy-nya tuh, saya masih bisa ngaca. Terus naik ke atas, ini ada logo Alfa. Di atas bagian sini dia tetap ada windshield atau windscreen kecil ya, yang sekaligus bisa dipakai buat dudukan plat nomor. Ini dudukan plat nomornya rada aneh ya, nggak biasa kan lurus nih dudukannya, ini agak belok. Tapi ya gimana, regulasi di Indonesia harus pakai plat nomor depan. Andai bisa dilepas sih lebih oke ya, ya ganti stiker lah, gitu kayak di Malaysia. Dan ini lekukan-lekukan bodi depan nih di bagian-bagian sini nih, numpuk-numpuk banget ya, garis-garisnya tegas banget. Dan ini masa bisa jadi apa ya? Oh, ini buntu ternyata. Ini bukan lubang hawa, tapi ini aksen aja, jadi kayak aksen air scoop, tapi ini buntu dalamnya. Nah, di balik windshield dia ada speedometer TFT yang ukurannya lumayan gede. Kita naikin aja deh biar enak. Oke. Ini tampilan dari speedometer Alfa Servo. Ukurannya gede ya. Ini asik banget sih dilihatnya. Dia ada ini kayak indikator RPM-nya. Kayak motor bensin ya, ada indikator RPM atau tachometer. Tengah ini speedometer. Ini ada indikator baterai kanan kiri, ini baterai yang pertama. Dan sebelah kanan ini adalah slot baterai yang kedua. Dan ini baterainya masih full. Lalu dia ada range, ini ada sejarak yang bisa ditempuh sama motor ini, 82 km. Sebelah kanan adalah voltase baterai. Lalu sebelah kiri adalah suhu, yaitu ada suhu udara sekitar dan juga suhu dinamo 36 derajat. Oke, kalau dia mau jalan, dia tekan yang ini nih, engine cut off, kita gini dulu. Nah, terus sambil kita pencet starternya. Terus, nah, ini ada mode urban. Jadi untuk mengatur riding mode dia ada di sini nih. EU sini, E itu Eco, U itu urban, S itu sport. Dan di sport, kalau kalian merasa kurang bisa pencet B. B ini kayak bus ya. Tadi sih saya nyoba, memang tarikannya tuh jadi lebih galak.
Lalu atas ada engine cut off juga. Ini rem, handle rem depan. Lalu di sisi sebelah kiri ini ada saklar untuk lampu jauh, lampu dekat, tapi nggak ada pass beam ya. Lampu sen kiri dan kanan. Oke, ini bukan model tekan ke dalam ya buat matiin, tapi digeser ke tengah lagi. Ada klakson dan untuk gigi mundur. Jadi gigi mundur ini dipencet sambil tuas gasnya diputer. Begitu teman-teman. Oh ya, ini stangnya model stang telanjang ya, ala-ala apa ya, kayak Beast Yamaha X-Ride, Suzuki Next Cross. Seperti ini stangnya telanjang dan dia punya lakukan yang lumayan tinggi. Jadi kita tuh nggak yang stangnya tuh terlalu rendah banget, walaupun ini menurut saya sih stangnya terlalu rendah ya. Tapi sudah ada undakannya, tanjakannya stangnya buat menekuk supaya tidak rendah-rendah banget. Dan di bagian bonggol stangnya ini finishingnya rapi loh teman-teman. Agak berbeda ya dibandingkan dari Alpha One yang dulu waktu digias launching pertama tuh finishingnya masih banyak yang geradakan. Ini udah jauh lebih rapi finishingnya ya, walaupun potongan-potongan bodi kayak di sini. Nah ini masih menyudut deh, jadi kayak agak kasar gitu di bagian sini. Tapi ini oke, udah jauh lebih baik dibandingkan Alpha One untuk finishingnya. Nah ini rumah kuncinya dia sudah pakai keyless. Berbeda dengan Alpha One yang masih pakai kunci kontak. Nah ini kuncinya atau remote-nya dari Alpha Servo. Keren ya. Wih, remote-nya begini. Dan dia juga terintegrasi untuk membuka jok dan juga membuka tempat baterai. Terus di bawah kunci kontak dia juga ada colokan buat charger motor. Nah, ini dia colokannya nih. Tempat baterainya itu ada di tengah-tengah sini. Ini ada tempat baterainya. Jadi bukan di bagasi. Biasa kan motor-motor listrik itu naruh baterai itu di bagasi ya. Tapi di Alpha Servo ini tempat baterainya di dek tengah ini, makanya tuh deknya berasa tebel banget ya. Tapi kita nggak yang terlalu mengangkang. Ini udah ya oke sih. Cuman jadi berasa lebar banget karena posisi baterainya tuh seperti jajar kiri dan kanan. Kita lihat langsung ya. Nah, ini untuk buka cover baterai. Nah, ini baterainya teman-teman. Baterainya juga cenderung lebar. Biasa kan mengotak ya. Dia lebar dan dipasang sejajar. Efeknya dia membuat center of gravity dari si motor tuh tepat berada di tengah dan posisinya tuh rendah. Jadi lumayan stabil motornya. Ini dia posisi baterainya. Dan dia nggak perlu yang pakai colok-colok terus putar-putar itu kayak di motor-motor listrik yang Cina-Cinaan. Ini tinggal diangkat aja. Nah, jadi baterainya tuh langsung bener-bener nempel di bawah di slotnya itu. Baterainya lumayan berat ya. Oke, tutup lagi. Cuman memang material plastik yang dipakai deh masih agak otak-otak dikit ya. Dengar nggak? Agak sedikit otak-otak, tapi oke, nggak masalah karena dia tuh dudukannya di bawah tuh pakai besi. Jadi dijamin nggak akan gampang patah. Buat otak-otak ini ya kayak semua motor juga ada yang begini lah. Langsung ke bagasi. Kita buka bagasinya. Nah, bagasinya ini diklaim bisa menyimpan sebuah helm. Cuma tadi saya coba helm bawaan dari Alpha tuh nggak bisa ternyata karena mentok di kaca. Kacanya dibalik ke hadap sini ternyata nggak bisa juga, mentok di bagian sini sama. Nah ini kayak kotak gede ini kayak semacam modulnya atau controllernya kali ya. Saya kurang paham juga. Dan ini ya kalaupun helm nggak bisa masuk tapi bisa buat nyimpen barang bawaan, jas hujan atau tas-tas kecil nih masih masuk. Jadi ya lumayan lah. Masih ada space buat bawa barang di motor listrik. Karena biasanya tuh motor listrik ada space tapi buat slot baterai kedua. Kalau di Alpha Servo karena baterai di tengah jadi bisa buat naruh barang di bagian sini. Ya lumayan walaupun memang kurang fungsional ya. Helmnya tadi saya coba nggak masuk. Nah ini harus hati-hati teman-teman. Karena dia engsel untuk bukaan joknya itu di bagian depan sini dan ini kayaknya plastik ya. Tuh kelihatan nggak? Jadi ketika dibuka ini harus hati-hati karena joknya tuh. Hati-hati jangan sampai patah ataupun kesenggol nih, kayaknya bakal repot kalau kejadian patah. Dan dia di rangka joknya ya plastik ya, nggak ada tambahan rangka besi atau plat di sini sebagai penguat. Jadi harus hati-hati lagi-lagi teman-teman. Tuh. Nih, tuh joknya masih bisa odlek-odlek begini ya. Tapi motif joknya oke juga nih. Dia pakai paduan kulitnya, ada yang ini agak kasar, terus yang ini kasar banget. Dan jahitannya tuh rumit. Jahitan joknya tuh rumit. Ini busa joknya nggak terlalu empuk. Saya rasain tadi sebentar, memang nggak terlalu empuk, tapi dia cukup lebar dan cukup suportif. Ketika didudukin dengan saya punya bobot 72 kg. Ini oke. Dan buat boncengan juga ini gede ya, area pembonceng.
Jadi yang ngebonceng nggak dianak tiriin, joknya cukup lebar. Dan di bagian belakang, ini yang saya suka. Nah, woi, lampunya bro, gila ini lampu belakangnya. Ini ala-ala Lamborghini loh. Tuh, Y begini kan kayak Lamborghini nih. Cuma bedanya ini Y-nya tuh ada 2. Kalau di Lamborghini kan 3 ya kalau salah, 3 atau 4. Saya belum punya soalnya. Lampu belakangnya asli keren. Tapi kalau tampak dari belakang ini signature banget dari Alfa Servo. Dan kita turun ke bawah. Wits, yoi. Ya pakai single arm. Ini jadi mengekspos banget pelek belakang yang modelnya, ya memang modelnya asli keren. Lalu dia spakbornya model gantung begini, model mudguard kali ya nyebutnya ya. Nah ini spakbor belakangnya seperti ini. Dan ini solid banget mudguardnya, nggak ada yang keplek-keplek sama sekali tuh, saya pukul-pukul. Dan mudguard ini juga sekaligus untuk lampu sen belakang yang ya kalian pasti nggak asing sama bentuk lampu sennya ya. Persis Honda CB 150R Spire, Honda Vario juga yang belakang kayak begini juga model-modelnya. Jadi ini model solid, nggak akan gampang patah ya. Nggak yang model lampu sen batangan yang lemes karetnya, itu gampang sobek. Nah, rem belakang ini juga pakai cakram, tuh cakramnya tuh. Dengan kaliper 1 piston dari kaliper 2 piston loh dari Nissin. Oh ya, untuk yang rem depan tadi saya lupa ngomongin. Yang rem depannya dia pakai Nissin juga. Dan ini 3 piston berarti sudah CBS ya. Combi brake system dan cakramnya juga ukurannya lumayan gede. Ini oke sih. Dan nah ini motor penggeraknya dia bukan lagi di tromol seperti di Alfa One tapi mid drive. Dia di bagian tengah sini nih. Nah, ini dia. Motor penggeraknya di bagian sini. Motor penggeraknya ini punya tenaga 13,3 PS dan torsinya 53,5 Nm. Ini gede banget. Dia dapat tenaga dari baterai lithium. Kapasitasnya 73,8 volt, 24 ampere. Dan perkiraan charger baterainya tadi untuk 2 baterainya itu 4 jam. Dari motor penggerak tadi, dia nggak pakai rantai tapi pakai belt. Mekanismenya di sini jadi ada pulinya, ada belt dan ada reduction gearnya di bagian belakang. Makanya tadi dicoba gas agak dibejek juga karena dia ada reduction gearnya. Jadi organnya itu benar-benar halus, nggak yang menyentak-nyentak. Dan dia ketika direm motor itu masih bisa bergerak. Jadi feel-nya itu natural seperti kita naik motor bensin. Dia bisa ngegas sambil nahan rem ya. Itu biasanya dipakai buat bermanuver kayak putar balik, mau keluar gang yang agak menanjak itu jadi lebih safe gitu. Dan sandal sampingnya dia sudah ada sensor, jadi begitu turun motor nggak akan bisa digas atau dijalankan untuk safety-nya. Oh ya, di bagian belakangnya ada behel yang ukurannya gede dan ini solid banget teman-teman. Keker banget. Di samping ini juga ada emblemnya Alfa Servo, ini gede banget ya. Kayak kalau dibikin bentuknya nggak biasa banget kayak gini, kayak bakal lebih menarik di motor ini. Lalu, shockbreaker belakang dia pakai monoshock dan monoshoknya di samping ya, bukan di tengah. Biasanya di tengah-tengah situ, tapi di samping, dan dia sudah terbungkus cover, jadi lebih aman dari debu ataupun kotoran lewat jalan-jalan becek. Dan dia diklaim bisa melintasi banjir dengan kedalaman 50 cm. Dan ini bobotnya lumayan berat ya. Jadi yang agak belum terbiasa buat saya itu adalah area floor decknya atau injakan kaki atau pijakan kakinya, karena dia berkesan add-on ya. Jadi ketika ngedesain motor ini, pijakannya belum ada, jadi ditambahin di samping ini. Hanya butuh waktu lah buat bisa menerima posisi full step, tapi ini lumayan proper. Ketika kaki dua-duanya naik, memang bagian betis sisi dalam akan bersentuhan dengan engsel dari jok. Dan untuk stangnya seperti saya sudah sebutkan, dia nggak terlalu rendah ya. Dia nggak terlalu rendah, tapi menurut saya masih agak kurang tinggi sedikit supaya lebih proper. Nah, untuk pijakan kaki dia untungnya masih bisa bervariatif. Mau bergerak antara agresif bisa di sini ataupun mau santai juga bisa di sini. Dan yang enak, dia dari posisi riding ini bisa melihat panel meternya dengan jelas banget. Ini memang layar TFT-nya, terangnya di cuaca yang mendung-mendung tanggung begini juga masih terlihat jelas. Jadi kayaknya mau jalan mau siang mau malam bakalan aman buat pandangan ke arah speedometer. Kira-kira itu teman-teman impresi pertama saya buat motor listrik Alfa Servo. Ini memang jauh lebih baik dibandingkan Alfa One secara build quality dan juga secara detail, walaupun memang masih ada beberapa yang kurang lah.
Misalkan gap-gap panel bodinya masih ada yang longgar-longgar, itu bisa diperbaiki harusnya di kedepannya. Dan untuk harganya, untuk Alfa Servo ini ada dua opsi. Yang pertama adalah opsi dengan satu buah baterai. Dia dilepas 37.750.000, dan dengan opsi dua baterai dia harganya 42.750.000. Jadi ada beda 5 juta ya untuk dapat baterai satu ataupun baterai dua. Untuk lain-lainnya masih sama, hanya beda di pilihan baterai aja. Gimana teman-teman? Apakah model ini menarik buat harian? Tulis kolom komentar dan jangan lupa like, comment, subscribe ke Motovun Indonesia, ke akun TikTok kita juga di Motovun Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya.